saya harus buru-buru. Ya sayang. Hai, hati-hati ya kamu ya. Mari Pak. Iya, istrinya Gani sama anaknya lagi di sini. Aku penasaran banget deh sama istrinya Pak Gani. Kayak apa sih orangnya? Selamat atas keberhasilan misi yang kamu lakukan, Gani. Selama kamu berkomitmen seperti dulu, saya tidak ada masalah. Baik, Kunci mobil kamu sebagai pengganti mobil kamu yang meledak kemarin. baru aja saya mau beralih bisnis yang benar. Tapi ternyata resikonya terlalu besar. Saya butuh suntikan dana yang dijanjikan Pak Wibowo dari perusahaannya. Tapi kalau saya tidak batalkan, dan Pak Wibowo tahu kalau Saba itu anaknya Dipta, dia pasti akan mengambil Saba dari diri saya dan Nuna. Papa pulang! Mama! Mama! Papa pulang! Jadi selama ini lo yang merotin sahabat gue? Hah? Gak usah pura-pura baik. Lo tuh salah orang. Itu Baskara kan cowok lo? Bukan. Nama cowok gue itu Baswara. Cowok gue namanya Baswara. Dan bukan cowok itu. Lagian kan gue udah putus sama Baswara. Tadi siang kan lo marah-marahin dia bentak-bentak di telepon. Kenapa tadi pagi Baskara ada di restoran itu? Ya, mana gue tahu. Lo salah orang kali. Mana gue udah siram dia, udah marah-marahin dia. Terus gue harus minta maaf gitu. Wah kacau lo. Gimana nih bisa minta maaf sama dia? Mana ya? Yaudah lah, minta maaf sana, yuk. Gak mau ah. Udah, yuk. Ayo. Aduh. Ya udah gak usah dorong-dorong. Iya. Maafin gue ya. Tadi pagi gue salah paham, gue pikir lo pacarnya dia. Ini orang, bener-bener. Dia pikir gue nggak ngenalin dia. Orang gue juga tahu kalau dia yang kemarin nyiram gue di resto. Apa sih alasannya sampai dia bela-belain nyamar jadi guru lukisnya Safa? Maafin ya, maafin banget. Beneran gak sengaja. Tadi soalnya dipikir pacarnya dia. Lu kemana lu? Lu mau kelarin makanan dulu? Udah nggak nafsu bang? Kenapa, Su? Ya udah deh, biar gua aja ngabisin. Itu. Udah biarin. Tuh kan, dia kayaknya marah sama lo deh. Makanya lo sih pakai salah orang. Aduh, gimana kalau dia benci sama gue juga? Sudah. Ya, kalian tidak usah khawatir. Serahin sama gua. Nanti gua bantu kalian minta maaf sama Baskara. Karena gua tahu tipe Baskara itu seperti apa. Gua ini CS-nya. Kita ini udah the best friend forever. Bener ya, sampein permintaan maaf gue sama temen gue ya. Oh iya, pasti disampein. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Minta nomor teleponnya dong. Gue juga. Kok malah pergi? Yaudah deh, lu nya aja deh. Yang pertama, pergi juga sih. Gue bingung setiap mau kenalan sama cewek kalau ada lu pasti kabur ceweknya. Gak usah nyalain gua terus. Introspeksi diri. Badan lu kali tuh bau. Non? Mana sih? Non Safa? Maaf. Gerakan yang ditunjukkan Kiara saat dia menangkap kertas-kertas yang berterbangan itu adalah gerakan bela diri.
Jadi penyusup itu Kiara. Pasti Kiara. Boleh nggak Safa berdoa untuk Papa? Boleh dong. Ya Allah, tolong buatlah Papa Safa tersenyum. Supaya Papa nggak sedih lagi. Nggak marah-marah lagi sama Mama. Amin. Papa nggak mengerti kenapa Papa begitu menyayangi kamu. Walaupun Papa sadar kamu bukan darah daging Papa. Mungkin ini karena Papa sudah mengenal kamu jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Di saat Papa mendengarkan tangis pertama kamu, itu yang membuat hati Papa terikat sama kamu. Dan nggak akan mungkin bisa dilepas. Selama ini Papa nggak pernah merasa takut akan kehilangan apapun. Tapi nggak tahu kenapa sekarang Papa merasa begitu takut akan kehilangan kamu, Safa. Kamu tetap menjadi anak Papa ya sayang. Apapun yang terjadi. Papa rela melakukan apa aja agar kamu tetap menjadi anak Papa. Papa janji. Mas, maaf ya Safa ganggu waktu kerja kamu. Gak apa-apa. Biar aku pindahin Safa ke kamar. Nah, biar saya aja yang bawa ke kamar. Sepertinya Mas Gani masih marah sama aku. Aku betul-betul bingung harus berbuat apa. Sayang. Mas Gani masih gak mau bicara sama aku sama sekali. Dia gak kasih aku kesempatan untuk bicara.
Maafin saya, Nona. Saya bukan ingin memperpanjang masalah ini. Saya hanya nggak ingin kamu menganggap enteng sebuah masalah hanya karena kamu mendapatkan maaf saya terlalu mudah. Ya, halo, Nen. Siap-siap, Nen. Ya, Nen, saya mau laporan. Gani itu, dia nggak pulang sekitar 2 hari kemarin, Dan mungkin saya rasa ada hubungannya dengan si hantu. Mungkin mereka ada kendala atau masalah di dalam organisasi mereka sendiri. Oh iya, baik-baik. Siap, Nen. Iya. Siap, dan nanti kalau misalnya ada laporan berikutnya, akan saya kabarin komandan langsung. Baik. Siap, Net. Mas. Tolong bilang sama aku, Mas. Aku harus ngelakuin apa supaya kamu mau maafin aku? Aku harus berbuat apa supaya kamu mau bicara sama aku, Mas? Aku tahu aku salah. Dan aku juga udah jelasin sama kamu. Aku mau nutupi semua ini karena aku nggak mau pekerjaan kamu terganggu sama Pak Wibowo, Mas. Lagi pula aku yakin betul kalau Pak Wibowo itu nggak kenal sama sekali sama aku. Waktu aku menikah sama Mas Dipta, itu tanpa persetujuan Pak Wibowo, Mas. Mulai sekarang, kamu janji. Jangan ada yang kamu sembunyiin dan kamu tutupin lagi dari saya. Kamu bisa? Aku bisa, Mas. Aku janji mulai sekarang nggak ada sesuatu lagi yang aku tutupin dari kamu. Dan aku mau terbuka sama kamu soal apapun. Tapi aku mohon maafin aku, Mas. Mas Kenny udah maafin aku kan? Setidaknya, Mas Gani sudah mau maafin aku.
Selanjutnya tinggal bagaimana aku memperbaiki sikap aku agar Mas Gani tidak marah lagi sama aku. Kasih tahu hasil lab itu. Mas Gani! Tunggu, Mas! Mas Gani! Ya Allah, aku harus apa sekarang? Mama seneng banget akhirnya ngeliat kamu sama Gani baikan lagi. Gitu dong. Kalau semuanya pada damai, suasana rumah tuh jadi lebih happy, lebih tenang. Mama juga jadi nyaman ada di sini. Iya, Mek. Alhamdulillah sekarang Mas Gani udah mulai maafin aku. Ya, walaupun sikapnya masih belum seperti apa yang aku inginkan, tapi udah ada perubahan setidaknya. Pelan-pelan, semua kan butuh proses. Nanti lama-lama juga akan balik normal lagi. Amin. Oh iya, Mek. Surat hasil labnya Mas Gani mana, Mek? Buat apa? Aku mau kasih tahu Mas Gani, Mek. Karena semalam aku udah janji sama Mas Gani gak akan ada satu rahasia pun yang aku rahasiain dari dia, Mek. Enggak usah sekarang, ntar aja. Lo kenapa, Mek? Janji sih janji, tapi nggak sekarang. Kamu tuh gimana sih? Suami kamu tuh baru aja luluh hatinya, sekarang kamu mau bikin masalah baru lagi? Hah? Sabar. Mau dilihat 100 kali, sahabat tetap kelihatan cantik kalau lagi pakai seragam sekolah. Makasih ya, Papa. Papa senang banget Papa udah pulang. Papa juga ganteng. Makasih. Yakin sama pilihan minum di rumah?
Tidak semua air itu Aqua, sumbernya terlindungi, aman dari kontaminasi. Keluarga sehat, Aqua dulu. Dan kamu tidak bisa keluar dari jaringan ini. Kalau saya bisa semudah itu membuat tubuh kamu meledak. Coba kamu bayangkan, apa yang sanggup saya lakukan untuk keluarga kamu. Apa yang harus saya lakukan demi keselamatan Nuna dan Saba? Jika saya memutuskan keluar dari jaringan si hantu, saya nggak mau mereka kenapa-napa. Mah, kalau misalnya aku nutupin itu terus, yang ada nanti Mas Gani bakalan marah kalau sampai dia tahu cepat atau lambat. Enggak, Mama bilang enggak. Jangan kasih hasil lab itu sekarang, nanti. Bisa kamu sabar kan? Ya terus kapan dong, Ma? Ya nanti kalau waktunya tepat. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa nurut banget sama Mama? Iya, Ma. Mas Gani telepon. Jangan kasih tahu soal hasil lab itu ke Gani sekarang. Ini semuanya demi kebaikan kamu. Kecuali kalau memang kamu niat pengen pisah sama Gani, kamu kasih tahu sekarang. Mau pilih yang mana? Halo, Mas. Halo, Nak. Kamu masih latihan Muay Thai, kan? Aku udah lama enggak sih, Mas. Mendingan kamu mulai latihan lagi deh. Kenapa emangnya, Mas? Ya, supaya kamu punya bekal untuk bela diri kamu. Ini hari pertama saya bekerja kembali. Saya nggak boleh cerita apapun ke Bu Nuna. Ikut saya. Iya, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dengan Pak Gani? Nggak ada apa-apa, Pak. Ozi, gini. Saya ini adalah kepala pengaman di rumah ini. Dan seluruh anggota keluarga di sini. Itu adalah tanggung jawab saya. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya yang harus bertanggung jawab. Jadi saya minta kamu jawab saya, ada apa dengan Pak Gani? Nggak kenapa-napa sih, Pak. Beneran, Pak? Kamu pikir saya bodoh? Hah? Ozi? Hah? Kamu anak buah saya. Saya bisa tahu kalau kamu menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Mas Gani suruh aku latihan Muay Thai lagi, Ma. Beneran ngomong itu aja? Iya, Ma. Tuh kan, Mama bilang juga apa? Suami kamu itu suka sama perempuan yang tomboy. Jadi kamu nggak usah jadi perempuan yang kemayu, ya? Iya, Ma. Yaudah aku ke depannya, Ma. Aku mau cari Bes. Jawab saya. Kamu tahu nggak, di rumah ini sempat ada penyelinap masuk ke dalam rumah sini. Saya takut kalau ini berkaitan dengan Pak Gani. Saya khawatir dengan Pak Gani. Kalau sampai Pak Gani atau keluarga di sini sampai kenapa-napa. Bes? Tapi bener, Pak. Nggak ada apa-apa. Bes? Hari ini apa bisa kita latihan Muay Thai lagi? Latihan Muay Thai, Bu? Mas Gani soalnya yang menyuruh saya. Kenapa Gani minta Nuna latihan Muay Thai lagi? Apa mungkin karena Gani sadar sekarang keluarganya terancam? Siapa yang mengancam keluarga Gani? Apakah saingan bisnisnya? Lawan di bisnis ilegal? Atau justru si hantu? Apakah Gani punya masalah sama si hantu? Gimana bisa, Bes? Bisa, Bu Nuna, bisa. Ya sudah, hari ini kita latihan lagi ya. Silakan dilihat, Om.
Bentar ya. Om pelajari dulu ya. Proposal baru kamu ini. Baik, Om. Ini bener nih. Kamu yang buat proposalnya. Om bisa lihat sendiri nama-nama yang tercantum dalam proposal itu, Om. Mereka itu adalah tim yang saya bentuk, dan sekaligus mereka yang akan menangani langsung proyek tersebut bila bersedia untuk dieksekusi, Om. Wow, ini bagus banget, Andrew. Ini benar-benar konsep yang visioner loh. Dan juga sangat terbuka buat mengembangkan proyek properti buat masa depan kita ini. Bagus nih. Om sih yakin nih. Ini pasti akan booming di pasaran, Indro. Iya, Om. Benar sekali, Om. Karena saya sudah benar-benar bekerja dengan sangat keras untuk membuat proposal ini, Om. Oke, good job. Lalu gimana dengan proyek properti kita yang di Kalimantan? So far so good? Gimana progresnya? Sudah berjalan, Om. Dan pada bulan ini diharapkan kita bisa melakukan pembebasan lahan. Dan sekaligus pada kuartal pertama kita bisa melakukan groundbreaking. Dulu, lanjutkan ya. Kinerja kamu yang baik ini, Om suka itu. Pasti, Om. Saya permisi mau lanjut kerja lagi, Om. Permisi, Om. Pertahanin. Baik, Om. Permisi, Om. Semuanya udah aku print, tinggal aku susun terus aku kasih ini ke Om Wibowo. Kok bab studi bandingnya belum aku print ya? Oh, kan filenya terpisah. Mbak Alia. Ya Mbak, aku boleh minta tolong printin bab studi banding aku Mbak? Baik Mbak, makasih ya. Wah, proposal yang Mbak Freya susun bagus banget loh. Masa sih? Iya beneran, masa aku bohong? Aku yakin deh, Pak Wibowo pasti suka sama proposal kamu. Mbak Alia bisa aja deh. Aku jadi makin pede buat ngajuin proposal ini ke Om Wibowo. Ya, tapi emang beneran bagus kok. Aku juga berharap semoga proposal ini bisa ngebuat aku diangkat lagi jadi head of project. Amin, semoga ya. Aku bantu doa. Makasih. Mbak Alia ngomong-ngomong, Om Wibowo udah datang belum ya? Udah, aku dari tadi. Yaudah, aku ke ruangannya dulu deh. Makasih ya Mbak Alia udah dibantuin. Semangat. Makasih. Udah Mbak, aku ke ruangan dulu ya. Oke. Masuk. Halo Om. Hey, Frey. Ini proposal aku. Mendingan Om lihat dulu deh. Kalau menurut aku pribadi ya Om, konsepnya tuh sangat visioner loh Om buat perusahaan kita. Dan pengembangan propertinya juga sangat bagus buat perusahaan kita. Gimana menurut Om? Secara global sih memang menarik ya. Bahkan sangat menarik. Tapi sayangnya Om punya konsep yang sama dengan kamu. Oke, tolong kamu jangan mencuri konsep orang lain. Kenapa konsep ini sama persis ya sama konsep punya aku? Ini nggak mungkin. Om, tapi itu tuh konsep aku, Om. Aku sendiri yang buat. Kok bisa sama sih? Frey, yang namanya kejujuran itu adalah hal yang paling penting ya. Buat masa depan kamu nantinya. Om minta tolong sama kamu. Tolong kamu buat konsep yang baru.
Dan jangan sama seperti ini. Tapi Om, Kamu bawa proposal kamu ini. Kembali ke ruangan. permisi Om. Aku udah capek-capek loh ngebuat semua ini. Ternyata hasilnya malah kayak gini. Dan yang paling bikin aku sedih, Om Wibowo nggak percaya sama sekali sama aku. Kalau konsep ini tuh aku yang bikin. Andrew. Kakak kan yang ngambil konsep proposal aku. Aku aja deh, Kak. Jahat banget ya kamu. Ada sendiri loh. Apa-apaan sih kamu? Aku nggak ngelakuin seperti apa yang kamu bilang ya? Enggak. Aku yakin kakak kan yang ngelakuin ini semua. Fred, kamu jangan asal main nuduh aku ya. Padahal aku tahu loh. Kamu itu udah jatuhin martabat aku dengan menuduh aku sebagai seorang pencuri. Padahal semua itu tanpa ada bukti. Tunggu aja ya, Kak. Aku janji aku bakal cari bukti itu. Dan nanti, giliran aku yang bakal jatuhin nama kakak di depan Om Wibowo. Dan sampai hari itu tiba, aku pastiin kalau Om Wibowo gak akan pernah percaya lagi sama kakak. Coba aja. Itu pun kalau kamu bisa. Baik, Bu Nuna, kita sudah selesai pemanasan. Kita sudah belajar pukulan, sekarang kita coba untuk... Bu Nuna! Bu! Bu Nuna! Bu! Bu Nuna! Bu! Bu Nuna! Bu Nuna! Bu! Apaan nih, Mas Bas? Kenapa ini? Bu Nuna kenapa? Iya tadi saya lagi latihan sama Bu Nuna, Mbak In. Terus kena kepalanya Bu Nuna, jadi abis itu Bu Nuna pingsan, Mbak In. Ya ampun. Bu! Bu Meta! Ih, ini sendal. Bu! Bu Nuna! Bu! Bu! Bu Meta! Bi! Bu! Itu! Ada apa sih, In? Bu Nuna!
Bu, kamu nih. Bu Nuna pingsan, Ibu. Kan Bu Nuna pingsan. Yang bener kamu kalau ngomong. Iya. Pingsan kenapa? Dia teh kegebuk sama Bas-Bas. Nuna. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Nuna, awas pinggir kamu. Nuna. Aku merasa bersalah banget. Pukulanku benar-benar membuat Nuna terkapar. Ya Allah, semoga saja Nuna tidak kenapa-napa. Nuna bangun, Nuna. Nuna. Astagfirullah, Bu Nuna. Bas, kok bisa pingsan sih, Bas? Kamu apain? Nuna? Maaf. Maaf Bu, tadi saya benar-benar nggak sengaja, saya lagi latihan sama Bu Nuna, terus habis itu nggak sengaja Bu Nuna nggak fokus dan terkena pukulan saya, Bu. Kamu nih gimana sih? Udah tahu si bos kamu, kenapa sampai kepukul? Kamu sengaja mau nyakitin dia ya? Sekarang dia pingsan, kalau sampai kenapa-napa lagi gimana? Lo tanggung jawab kamu? Nggak mungkin Bu, saya sengaja Bu. Nggak mungkin banget karena Bu Nuna itu... Karena apa? Nuna dulu pernah menjadi perempuan yang amat saya cintai. Membuat bahagia dalam hidup saya. Karena Bu Nuna adalah istri Pak Gani, Bu. Dan Pak Gani adalah bos saya jadi nggak mungkin untuk mencelakakan Bu Nuna. Saya bisa-bisa dipecat sama Pak Gani, Bu. Kamu nih banyak cakap. Udah, sekarang bawa ke rumah sakit. Nuna, ayo bawa. Yuk. Bantu. Siapa kunci mobil? Itu tuh. Cepet. Nuna kamu bertahan, Nuna. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Wanita yang begitu aku cintai. Kamu harus kuat, Nuna. Buka pintunya cepet. Baik, siap. Kamu siapin mobil. Nyalain. Siap. Nuna, awas pelan-pelan. Nuna. Cepet. Iya, Bu. Ibu. Udah kalian tunggu di sini aja. Bu, kabarin ya, Bu ya. Hati-hati, Bu. Nun. Halo, Ma. Halo, Gani. Nuna pingsan, Gan. Nuna? Kenapa, Ma? Dipukul sama Bas. Maksud Mama? Kena pukul sama Baskara waktu latihan Muay. Sekarang Bas di mana, Ma? Iya, ada ini. Aku mau bicara. Bentar. Ini, Bas ngomong nih. Iya, maaf, Bu. Halo, Pak Gani? Halo. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya tadi lagi latihan sama Bu Nuna, terus Bu Nunanya nggak fokus. Jadinya seharusnya Bu Nuna menghindar, tapi malah kena pukul sama saya, Pak Gani. Kalian sekarang di mana? Sekarang kita lagi di jalan menuju ke Rumah Sakit Mitra Jaya Husada, Pak. Saya ke sana sekarang. Ya, baik, Pak. Maaf, Bu. Ngebut lagi dong nyetirnya. Siap, Bu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Wibowo. Begini Pak, saya cuma mau mengingatkan kalau hari ini jadwal kontrol Bapak di rumah sakit ya. Oh, iya dok, alhamdulillah saya ingat kok. Ini sebentar lagi saya mau berangkat ke rumah sakit. Makasih ya dok.
Ya, halo? Iya Pak. Pak, saya mau kasih kabar tentang perkembangan pencarian mantan dari Dipta. Bisa kita ketemu? Iya, tapi ini saya mau berangkat ke rumah sakit nih. Saya mau kontrol. Gimana kalau kita ketemu di rumah sakit aja? Baik, saya akan ke sana. Ya, makasih. Suster, suster! 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 Suster, tolong suster! Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat! Pelan-pelan, Bas. Awas pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Luna. Ayo, suster. Luna. Poli dalam baru buka sejam lagi. Apa sebaiknya aku telepon Kiara aja ya? Supaya dia secepatnya datang kemari. Halo? Kiara? Halo Pak, ada apa Pak? Kiara? Ini saya baru aja sampai rumah sakit nih. Kamu kira-kira bisa datang sini secepatnya nggak ya? Karena kebetulan polinya baru buka sejam lagi. Bisa nggak? Iya Pak, saya sudah di jalan kok, ini sudah dekat. Oke, kalau gitu kita ketemu di kafe rumah sakit ya. Baik Pak, nggak sampai 10 menit saya sudah sampai. Oke, saya tunggu ya. Makasih. Iya, makasih. Luna. Luna, Tante Meta Luna kenapa? Vera, tolongin Luna, Vera. Dia kepukul sama Baskara waktu latihan Muay Thai. Tolongin Luna sekarang ya, Ver. Iya Tante, Tante tenang aja biar nanti Vera yang periksa ya. Semoga Luna baik-baik aja. Tolongin ya, Ver. Luna, Nun. Luna bangun, Nak. Luna. Nun, sampai ada. Tolongin ya, Ver. Gara-gara kamu. Awas ya kalau sampai anak saya kenapa-napa. Kamu harus tanggung jawab. Semoga Nuna nggak kenapa-napa ya Allah. Nun. Dokter tolong anak saya, Dok. Saya takut anak saya kenapa-napa, Dok, karena pukulan keras. Tolongin sekarang, Dok. Ya, sebentar ya, Bu. Saya cek pasien dulu. Gimana, Sus? Hasil pemeriksaannya? Ini hasilnya, Dok. Oke. Ya Allah, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Nuna, aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Kenapa sampai aku melakukan kesalahan seperti ini? Orang yang seharusnya aku jaga, justru aku celakai. Nuna bangun sayang, jangan bikin Mama khawatir, bangun, Nak. Nuna. Saya sudah memeriksa kondisi pasien dan memastikan tidak ada masalah yang serius, tidak ada luka yang fatal, dan sebentar lagi pasien akan sadarkan diri. Alhamdulillah, syukurlah.
kalau benar yang dikatakan dokter. Tapi aku belum bisa benar-benar lega sebelum melihat Nuna sadarkan diri. Nuna, sadarlah Nuna. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, saya masih visit pasien lain. Makasih banyak ya, Dok. Nuna. Nuna, ini Mama, Nun. Nuna. Nuna, kamu udah sadar? Fer. Alhamdulillah, kamu sadar, Nak. Gimana rasanya, Nun? Yang kena pukul masih sakit? Kepalanya masih pusing nggak, Nak? Masih sakit dikit, Mah. Tapi nggak apa-apa. Pusing aja sedikit. Makanya Mama bilang juga apa? Kau latihan Muay Thai itu cari pelatih yang bener, yang kompeten. Kamu cari yang abal-abal kayak begitu. Akhirnya kena pukul kan? Udah deh, mendingan kamu kalau mau latihan Muay Thai lagi, kamu cari pelatih seperti almarhumah Bianca. Mama percaya kalau orang kayak begitu. Jangan sembarangan kayak macam kayak begini dong. Saya minta maaf, Bu Menta. Bu Nuna, saya minta maaf. Karena saya, Bu Nuna jadi ada di rumah sakit. Mah, udah, Mah. Bukan salahnya Bas. Aku yang tadi kurang fokus pas latihan. Gak apa-apa, Bas. Kamu gak perlu ngerasa bersalah. Saya yang salah. Harusnya saya lebih fokus. Udah jelas-jelas tuh orang yang salah masih aja dibela-belain. Udah, gak usah latihan sama dia lagi, Mama gak setuju. Enggak, Ma. Pokoknya semua ini bukan salahnya Bas. Kasihan kalau diomelin terus. Aku nggak apa-apa kok, Ma. Ya udah, kalau gitu lebih baik saya keluar dari ruangan aja, ya Bu. Iya, Bas. Beruntung Nuna tidak mengalami sesuatu yang fatal. Kalau sampai kenapa-napa, aku pasti akan merasa sangat bersalah. Kiara. Mau ngapain Kiara kesini? Gerak-geriknya mencurigakan banget. Harus gue ikutin nih orang. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan Kiara. Maaf ya kalau saya ngajakin kamu ketemuan di rumah sakit gini. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti Bapak itu sangat sibuk, jadi kalau waktu luangnya ada di sini tidak masalah. Thank you atas pengertiannya ya. So, gimana? Dengan perempuan yang menurut kamu itu mantan pacarnya Dipta, apakah memang kamu udah punya kepastian? Kalau memang betul dia itu mantan pacar Dipta atau bukan? Saya belum benar-benar bisa memastikan ya, Pak. Tapi sudah ada titik terangnya. Kemungkinan besar perempuan itu adalah mantan dari Dipta. Dan kemungkinan perempuan itu masih menyimpan barang-barang dari Dipta. Mana Kiara ya? Kok Kiara kenal sama Papa? Ngapain Papa ngobrol sama Kiara? Ada pembahasan apa? Mas, maaf mas, meja sudah penuh.
Jika Mas mau menunggu, silakan tunggu hingga meja kosong. Oh, iya. Makasih, Mas. Yang penting aku sekarang tahu kalau Kiara ada hubungannya sama Papa. Kamu apa kabar, Fer? Baik, Nuna. Ya begini, aku masih sibuk dengan tugasku di IGD. Vera, Tante mau ke toilet sebentar ya. Tante nitip tolong jagain Nona ya. Iya, Ma. Kita udah lama banget nggak ketemu. Iya. Iya. Gimana kabar Safa? Udah punya adik belum? Apa aku cerita aja ya sama Vera? Masalah hasil labnya Mas Gani itu. Mungkin Vera bisa ngasih advice apa yang mesti aku lakuin. Tapi sebaiknya nanti aja, jangan sekarang. Nuna, kok diam? Kamu belum ngisi lagi ya? Belum, Fer. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu yang sabar ya. Memang nih ya, biasanya kalau habis lepas Ayud itu, hormon-hormon di tubuh kamu tuh butuh menyesuaikan lagi. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Safa segera dikasih adik. Amin. Makasih ya, Fer. Doanya. Pasti, Nuna. Ya, Nuna, kamu tahu nggak? Belakangan ini tuh ada yang tanyain kamu sama Dipta. Tapi nanyanya tuh bukan ke aku doang, ke teman-teman yang lain juga. Siapa? Ya, aku nggak tahu juga sih, Nuna. Ngakunya sih namanya Salsa. Tapi itu juga aku nggak tahu nama asli apa nama palsu. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya... Bentar. Oh, kamu tahu ini nggak? Istrinya David Beckham, Victoria Beckham. Nah, itu gambaran rambutnya tuh persis lah kayak gitu. Iya, agak jadul dikit gitu sih. Cuman ya, yang aku heranin adalah buat apa gitu loh dia nanya soal kamu sama masa lalu kamu. Siapa ya orang itu? Apa jangan-jangan itu adalah orang suruhannya Om Bibowo untuk mencari aku? Bagaimana kalau Om Bibowo tahu aku sudah menikah dengan Mas Dipta dan akhirnya dia tahu kalau Safa adalah anaknya Mas Dipta? Bagaimana kalau Om Bibowo memaksa mengambil Safa dariku, ya Allah? Iya, aku permisi sebentar ya, karena masih ada yang harus aku urusin. Oke? Kamu di sini jangan kemana-mana, istirahat aja. Siapa ya orang itu? Apa jangan-jangan itu adalah orang suruhannya Om Bibowo untuk mencari aku? Bagaimana kalau Om Bibowo tahu aku sudah menikah dengan Mas Dipta dan akhirnya dia tahu kalau Safa adalah anaknya Mas Dipta? Bagaimana kalau Om Bibowo memaksa mengambil Safa dariku, ya Allah? Enggak, aku nggak mau semua itu terjadi. Mas Gani. Mas. Ih, ya ampun, masih kecil sakitnya udah kayak gitu. Ponakan lo harus dipastiin kasih makan makanan yang sehat tuh. Masalahnya nih, keponakan gue tuh maunya makan mie terus. Sekarang kan ada loh mie yang sehat, enak lagi. Nih, mie oven. Nggak percaya ah. Udah gitu buatnya mesti di oven lagi. Buatnya sama kok kayak mie lain. Yang di oven itu proses di pabriknya. Makanya bentuk mie-nya lurus. Itu yang bikin mie oven lebih sehat. Kalau mie lain prosesnya digoreng. Kurang sehat deh buat anak. Bahaya banget. Gimana bedainnya ya kalau mie itu digoreng atau enggak? Kalau mie di pabriknya digoreng, air rebusannya pasti butek. Kalau mie oven, air rebusannya jernih. Kita bandingin yuk. Air rebusan mie keriting butek ya?
Beda ya sama Miofon? Iya dong, nih lihat centang hijaunya. Miofon udah resmi diakui sebagai pilihan lebih sehat. Jadi lo gak usah takut kasih keponakan lo. Tapi biasanya yang sehat kan kurang enak. Justru Miofon tuh beda. Rasanya lebih enak dari mie yang digoreng. Bumbunya aja bentuk basah, bukan bumbu-bumbu kayak mie lain. Jadi bumbunya lebih enak dan meresap. Makanya ponakan gue suka banget. Aromanya bikin ngiler ya. Jadi pengen cepet-cepet cobain. Ternyata beneran enak ya. Lebih sehat lagi. Gue gak perlu lagi takut kasih keponakan gue makan mie. Kan ada mie oven. Mie yang lurus pasti enak dan lebih sehat. Perempuan itu bilang bahwa dia mengubur cincin di belakang rumahnya dari mantan pacarnya. Tapi setelah saya gali diam-diam dan mendapatkan kotak itu, ternyata kotaknya kosong, tidak ada cincinnya, Pak. Jadi benar, dia masih menyimpan cincin itu? Saya rasa begitu. Mungkin kotak itu dikubur hanya untuk kamuflase, seakan-akan perempuan itu telah mengubur masa lalunya. Ya, tapi untuk alasan apa itu? Mungkin untuk suaminya percaya bahwa istrinya telah melupakan masa lalunya, Pak. Kalau memang benar perempuan itu mantan pacarnya Dipta, pasti perempuan itu belum bisa melupakan Dipta. Cincin. Ya Allah. Jangan-jangan Dipta itu udah menikah tanpa sepengetahuan saya. Benar nggak apa-apa? Iya, tadi juga udah diperiksa sama dokter, katanya nggak ada luka yang serius, Mas. Cuma ini namanya kebentur, pasti sedikit pusing aja sih, Mas. Cuma katanya aku boleh pulang kok, nggak harus rawat inap. Yakin kamu? Iya, Mas, tinggal tunggu waktu habis observasi aja 3-4 jam. Habis itu boleh pulang. Ya udah, saya temenin kamu di sini ya. Maaf ya, Mas. Jadi ngerepotin. Ini kan jam kerja kamu. Kamu malah kesini. Emangnya kamu lagi mikirin apa sih? Bisa sampai nggak fokus dan kepukul begitu. Dan cincin yang disimpan itu adalah cincin pernikahan mereka dong. Menurut Bapak, Dipta sudah menikah? Iya, mungkin aja begitu kan. Kalau memang benar Dipta itu udah menikah, artinya dia juga udah punya anak dong. Andai saja kalau itu memang benar. Saya harap Bapak jangan banyak berharap dulu, Pak. Karena saya belum benar-benar bisa memastikan bahwa perempuan itu adalah mantan Dipta. Ya, tapi nggak ada salahnya dong kalau saya berharap. Mudah-mudahan aja itu benar Dipta. Kira masih nyimpan nggak kotak cincin itu? Masih, Pak. Nah, itu bisa membuktikan kalau kita akan tahu nama toko penjual cincin itu. Nah, kalau memang itu betul, kita juga bisa mendapatkan siapa pemesannya.